Alal kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Sunan Giri, selain menjadi salah satu tokoh dalam Wali Songo, memiliki kedudukan sebagai raja dan pengaruh dakwah yang besar. Dakwah Sunan Giri tidak hanya terbatas di Pulau Jawa, melainkan juga menyebar ke berbagai wilayah seperti Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan. Selanjutnya, dakwah ini terus berlanjut ke arah timur, mencapai Buton dan Goa di Pulau Sulawesi, hingga akhirnya mencapai Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Sunan Giri, yang lahir sekitar tahun 1442 Masehi di Blambangan, adalah putra Maulana Ishak, utusan Sunan Ampel. Maulana Ishak dikirim untuk berdakwah ke ujung timur Jawa, yaitu Blambangan, atas perintah Sunan Ampel. Kehadiran Muhammad Ishak di Blambangan mendapat sambutan baik dari Raja Blambangan, bahkan ia dinikahkan dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan. Meskipun demikian, Raja Blambangan dan rakyatnya belum sepenuhnya menerima Islam. Berdasarkan babat Tanah Jawi dan kutipan dalam Atlas Wali Songo yang disusun oleh Agus Sunyoto, dakwah Maulana Ishak di Blambangan menghadapi banyak hambatan. Raja Blambangan menolak Islam dan tidak menyukai dakwah yang diusahakan oleh menantunya tersebut. Maulana Ishak terpaksa meninggalkan Blambangan dan istrinya, yang saat itu sedang hamil tua. Daerah Paciran, Lamongan, menjadi tempat dakwah Maulana Ishak selanjutnya. Tidak lama setelah itu, Dewi Sekardadu melahirkan bayi laki-laki, tetapi sayangnya, ia meninggal setelah melahirkan. Pada saat itu, wabah mewabah di Blambangan, dan Prabu Menak Sembuyu mengaitkannya dengan kelahiran cucunya. Akhirnya, bayi laki-laki tersebut dihanyutkan ke laut. Bayi laki-laki itu ditemukan oleh awak kapal dari Nyai Pinati yang sedang berlayar di laut karena terbawa arus laut. Bayi laki-laki itu diberi nama Joko Samudro. Nyai Pinati membawa Joko Samudro ke rumahnya di Gresik dan merawatnya hingga ia tumbuh besar. Nama Pinate masih terkait dengan keluarga kesatria Manggis di Bali. Mereka adalah keturunan dari Menak Koncar, penguasa Lumajang, dan juga memiliki hubungan dengan keluarga Istana Majapahit pada generasi awal yang memeluk Islam. Ketika Nyi Pinati menganggap Joko Samudro sudah cukup usianya, ia mengirimnya ke Ampel Denta Sunan Ampel. Ternyata, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya Joko Samudro, sehingga ia mengganti namanya menjadi Raden Paku. Selama belajar di Ampel Denta, Raden Paku bersahabat dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel yang kemudian dikenal sebagai Sunan Bonang, seperti yang dicatat dalam babat Tanah Jawi yang dikutip oleh Agus Sunyoto dalam bukunya, Atlas Wali Songo. Suatu saat, Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pergi untuk mengejar ilmu dan melaksanakan ibadah haji. Mereka berdua bertemu dengan Maulana Ishak ketika tiba di Malaka. Saat itu, Maulana Ishak sedang melakukan dakwah di Melaka. Kiu Hyun, selama berada di Malaka, Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku, memberikan mereka banyak pelajaran tentang Islam. Maulana Ishak sendiri menyadari bahwa Raden Paku adalah putra kandungnya. Atas saran Maulana Ishak, Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim menunda perjalanan mereka ke Mekah. Maulana Ishak menjelaskan bahwa kondisi Jawa saat itu lebih membutuhkan dakwah Islam. Akhirnya, Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim kembali ke Jawa. Raden Paku dibekali dengan segumpal tanah dan 2 orang abdi, yaitu Syekh Kojah dan Saya Gerigis. Raden Paku mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Dia menemukan tempat tersebut, sebuah bukit yang dikenal sebagai Giri. Raden Paku membangun sebuah masjid di puncak bukit tersebut. Dari puncak bukit itu, Raden Paku mendirikan pesantren dan menyebarkan dakwah Islam. Kelak, Raden Paku akan lebih dikenal sebagai Sunan Giri, di mana pendidikan menjadi prioritas dalam dakwahnya. Oleh karena itu, dia mendirikan sebuah pesantren di kawasan Bukit Kiri. Pesantren Giri berkembang pesat, dengan para santri datang dari berbagai wilayah Nusantara,
bukan hanya dari Pulau Jawa, tetapi juga dari tempat-tempat jauh seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Sunan Giri, yang awalnya dikenal sebagai Raden Paku, tidak ragu-ragu untuk mengunjungi desa-desa terpencil dalam rangka berdakwah. Beliau sering berinteraksi langsung dengan penduduk desa. Cara ini mulai membuahkan hasil ketika situasi memungkinkan. Sunan Giri kemudian mulai melakukan dakwah secara lebih terbuka. Dalam strategi dakwahnya, Sunan Giri tidak melupakan aspek-aspek kebudayaan. Oleh karena itu, beliau memanfaatkan beberapa tradisi atau adat yang tidak bertentangan dengan agama dalam upaya berdakwah, terutama mengingat bahwa masyarakat Jawa cenderung menghargai tembang. Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang seperti Padang Bulan, Jorej Bulaganti, dan Cubla-Cubla Suweng. Tembang-tembang ini sangat berhasil dalam menyentuh hati masyarakat pedesaan Jawa, bahkan hingga saat ini masih dikenal. Selain menciptakan tembang, Sunan Giri juga mengembangkan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jelungan, jamuran, dan gendigrit, yang menjadi sangat populer di kalangan anak-anak desa selama puluhan tahun. Tembang-tembang dan permainan yang diciptakan oleh Sunan Giri memiliki nilai pendidikan rohani yang tinggi, terutama untuk anak-anak. Sunan Giri sangat menekankan pentingnya pengenalan masalah ruhaniyah kepada anak-anak sejak usia dini. Selain mengembangkan tembang dan permainan, aspek budaya yang juga menjadi perhatian Sunan Giri adalah seni wayang kulit. Sunan Giri memiliki peran besar dalam mereformasi bentuk dan cerita dalam pertunjukan wayang kulit agar lebih sesuai dengan pesan dakwah Islam. Sunan Giri juga menciptakan karakter-karakter baru dalam pewayangan. Karakter wayang seperti Kafe Mendadak, Kapisraba, Tapian Nalar, Tapi Cemoohan, Tapi Winata, atau Urahasura adalah hasil kreasi Sunan Giri. Gerakan dakwah ini sangat berhasil dan sukses dalam membentuk komunitas Muslim di Gresik, serupa dengan cara Sunan Ampel membentuk komunitas Muslim di Surabaya. Sementara itu, Majapahit mengalami pelemahan yang membuatnya terbagi-bagi menjadi beberapa kadipaten kecil yang terlibat dalam konflik antar sesama. Melihat situasi ini, Sunan Giri memperkuat wilayahnya dengan membentuk pemerintahan otonom. Sunan Giri membangun pemerintahan otonom yang mirip dengan administrasi pada masa itu. Dalam pembangunan pemerintahannya, ada dua tipe bangunan utama, yaitu bangsal dan pura. Bangsal merupakan kompleks perkantoran tempat raja bekerja bersama dengan aparat pemerintahan. Di dalam bangsal-bangsal ini, Sunan Giri dan para pembantunya bekerja untuk kemaslahatan umat atau menerima tamu. Setiap bangsal memiliki fungsi yang berbeda, seperti bangsal Sri Manganti, bangsal Manguntur, bangsal Sasana Sewaka, bangsal Witana, bangsal Penangkilan, dan bangsal Pancaniti. Sunan Giri bekerja di bangsal Sri Manganti, yang merupakan bekas bangsal utama. Tempat ini terletak di Desa Manganti, Kabupaten Gresik, tidak jauh dari bangsal Manganti yang juga memiliki peran penting dalam pemerintahan otonom Sunan Giri. Kantor Kepatihan yang dahulu terletak di sebelah utara Desa Menganti, sekarang berlokasi di Desa Kepatihan. Sementara itu, Puri digunakan sebagai kediaman raja dan juga sebagai tempat pelaksanaan upacara agama dan adat. Kondisi Majapahit semakin merosot ketika Raden Patah, dengan dukungan dari para sunan, mendirikan Kesultanan Demak. Sunan Giri turut mendukung perjuangan ini dan menjadi penasehatnya. Wilayah sebelah utara, dengan dukungan Sunan Giri, akhirnya berkembang menjadi kesultanan yang mandiri. Sejarah mencatat bahwa Kesultanan Giri mencapai puncak kemakmurannya pada masa pemerintahan Sunan Prapen, cucu dari Sunan Giri, sekitar tahun 1564 Masehi. Setelah perjalanan hidup yang panjang, Sunan Giri meninggal dunia. Beliau dimakamkan di puncak bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa.
Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya.